Pemirsa, 3 orang tewas akibat longsor menimpa sebuah mobil yang melintas di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi terapkan buka tutup jalan karena kemacetan hingga 5 kilometer. Akibat longsor di tikungan Tirtanadi Sibolangit Jalan Utama Medan menuju Brastagi, Sumatera Utara, polisi terapkan buka dan tutup jalan. Alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan material batu dari jalanan dan mengevakuasi mobil yang tertimpa longsor. Lalu lintas terganggu dan macet mencapai lebih dari 5 kilometer. Mengadakan buka tutup. Kemudian kita juga membantu BBDN ya untuk melakukan evakuasi sisa material yang ada. Jadi nanti juga seperti tadi sebelum kita buka tutup kita menutup arus lalu lintas selama hampir setengah jam untuk memudahkan pekerjaan. Nanti setelah itu Longsor terjadi pada Sabtu malam, mengakibatkan satu mobil yang sedang melintas tertimpa material batu. Dari 5 penumpang, 3 meninggal dunia, sementara 2 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik. Curah hujan masih tinggi di wilayah Deli Serdang. Warga dan pengendara diimbau untuk selalu waspada ketika melintas di wilayah rawan longsor. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pengunjung dan pedagang pasar Ciwangi, Kota Sukabumi, Jawa Barat dihebohkan dengan kemunculan seekor ular sanca dalam lapak pedagang pisang. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Sukabumi gerak cepat menangkap ular tersebut dan dibawa ke kantor damkar. Pedagang pisang di Pasar Ciwangi, Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat panik mengetahui ada ular di balik pisang dagangan mereka. Beberapa pedagang pun langsung meminta bantuan pemadam kebakaran mencari dan menangkap ular yang bersembunyi di balik pisang. Ular sepanjang kurang lebih 4 meter ini berhasil ditangkap petugas. Kemunculan ular sanca di pasar gudang ini merupakan yang pertama kalinya sejak hujan terus mengguyur Kota Sukabumi. Menemukan ular di bawah bangkunya itu. Dikiranya ular itu kecil, ternyata pas diperiksa sama dari tim Animal Rescue Damkar, karena dia langsung laporan, ternyata ular itu sangat besar, ukurannya kurang lebih 4 meter dan beratnya 15 kilo. Selama sepekan, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Sukabumi sudah melakukan evakuasi 4 ekor ular sanca di permukiman warga dan fasilitas umum. Selanjutnya, ular tersebut langsung dibawa petugas ke kantor pemadam kebakaran untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, penangkapan anjing di lokasi wisata Pulau Banyak Aceh Singkil Aceh menuai kecaman dari para pecinta hewan. Penangkapan anjing dinilai mengandung unsur penyiksaan sehingga mengakibatkan anjing mati saat ditangkap. Inilah video penangkapan seekor anjing di lokasi wisata Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil Aceh, yang viral di media sosial. Dalam video ini, petugas Satpol PP menggunakan kayu untuk menghalau anjing. Usai ditangkap, anjing bernama Cannon ini akhirnya mati. Menurut petugas, anjing dievakuasi karena kerap mengganggu dan meresahkan wisatawan. Namun, video penangkapan anjing ini menuai kecaman dari para pecinta hewan. Mereka menilai penangkapan anjing ini mengandung unsur penyiksaan. Selain itu, anjing yang dipindahkan tidak ditempatkan di kandang yang layak. Pemirsa, hari ini aturan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat sudah mulai diberlakukan. Namun sejumlah penumpang gagal terbang karena belum mengetahui aturan tersebut. Hari pertama pemberlakuan tes PCR untuk syarat penerbangan, sejumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta gagal terbang. Mereka mengaku belum mengetahui adanya bukti tes PCR sebagai syarat perjalanan. Data dari petugas validasi kantor kesehatan pelabuhan, terdapat 7 penumpang yang gagal terbang karena masih menggunakan surat keterangan tes antigen.
Para penumpang mengaku keberatan karena biaya perjalanan semakin mahal. Dengan adanya perubahan dari antigen ke PCR, menurut Mbak nih memberatkan apa enggak nih buat penumpang? Iya, pasti berat. Memberatannya gimana dari sisi apa? Dari sisi finance-nya. Kedepannya kalau membuat sesuatu perubahan, mohon dikasih waktu dan disosialisasikan ke masyarakatnya juga. Perlu pendekatan yang langsung menyentuh masyarakat. Pemerintah kini mewajibkan seluruh penumpang pesawat menyertakan hasil negatif COVID-19 berbasis PCR. Aturan ini menimbulkan polemik karena diterapkan saat angka penyebaran COVID-19 menurun dan PPKM dilonggarkan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Anak-anak kini diperbolehkan menaiki kereta api antar kota dengan didampingi orang tua dan melampirkan bukti negatif COVID-19. Hal ini pun dimanfaatkan warga untuk berlibur ataupun pulang ke kampung halaman dengan membawa anak-anak. Di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, para penumpang menyambut baik aturan yang memperbolehkan anak berusia di bawah 12 tahun ikut dalam perjalanan. Penumpang usia di bawah 12 tahun wajib didampingi orang tua dan dibuktikan dengan kartu keluarga. Selain itu, mereka juga wajib melampirkan bukti negatif tes COVID-19. Saat ini anak usia di bawah 12 tahun sudah kembali dapat menggunakan kereta api jarak jauh dan tentunya juga diterapkan di Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen untuk keberangkatan dari area Daup 1 Jakarta. Bagi anak usia di bawah 12 tahun yang akan berangkat, maka wajib didampingi orang tua dan juga membawa bukti kartu keluarga. Kemudian meskipun belum diwajibkan untuk menunjukkan bukti vaksin, namun anak usia di bawah 12 tahun tersebut harus membawa persyaratan pemeriksaan COVID-19 baik itu PCR ataupun juga antigen. Para penumpang memanfaatkan kesempatan membawa anak untuk berlibur ataupun pulang ke kampung halaman. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penanganan pandemi terus membaik, tetapi jangan lengah karena COVID belum musnah. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin, lengkapi kekebalan dengan vaksinasi. Agar aktivitas kembali normal, bisa sekolah, bisa kuliah. Aktivitas berjalan, ekonomi bergerak. Untuk Indonesia sehat dan tangguh, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Nah, pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai nekat kucing-kucingan beroperasi melewati jam malam di masa PPKM level 2, sejumlah bar dan kafe disegel petugas. Informasinya akan hadir usai jeda.